Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi ya. Oke, di video kali ini kita akan meneruskan belajar dasar Arduino dan elektronika ya. Nah, di mana beberapa video yang lalu kita sudah membahas banyak tentang elektronika dasarnya gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan itu membuat PCB ya. Kita kemarin sudah membuat skema, layout, dan nanti mungkin kita akan membuat PCB-nya ya, dicetak gitu ya ke PCB. Nah, oke, pada video kali ini pembahasan kita tentang dasar Arduino-nya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tipe data pada Arduino ya. Jadi di Arduino itu kita harus mengerti beberapa tipe data yang dapat digunakan. Sebenarnya bahasa pemrograman Arduino itu masih masuk ke pemrograman bahasa C ya. Nah, jadi mungkin tipe datanya agak-agak mirip. Jadi kalau kalian yang familiar dengan bahasa C ya, nah itu pasti kalian bisa menggunakan Arduino dengan lancar ya, karena bahasa C itu sangat mudah dipelajari ya, bahasa yang mudah dipelajari. Jadi pasti kalau kalian mengerti bahasa C ya pasti bisa juga ke Arduino ya. Oke, tapi di Arduino lebih gampang lagi ya, karena dia dipermudah lagi untuk ininya ya, untuk programnya. Jadi kita seperti sudah dibantu gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa C mungkin di software lain gitu ya, untuk memprogram IC dari ATmega gitu ya mungkin. Nah, itu kita harus benar-benar belajar dari nol ya, mulai mengetahui dari pin-nya gitu ya. Kalau di Arduino kan penyebutan pinnya mudah ya, misal digital pin 2, pin 3 gitu ya. Tapi kalau di software lain gitu ya, menggunakan bahasa C murni, nah itu kita harus tahu di port DDR berapa gitu ya, portnya gitu ya. Kita harus tahu di IC tersebut gitu ya, kita harus menghafal pinnya. Tapi kalau di Arduino itu udah mudah gitu ya, kita hanya mengingat sebagian besar pin aja gitu ya, yang sudah di definisikan di Arduino itu sendiri. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke Arduino-nya. Nah, dan jangan lupa ya, di sini kalian siapkan aja ya untuk prakteknya. Nanti untuk dasar-dasarnya mungkin kita akan menggunakan Arduino Nano, LED, button, dan resistor 10K ya. Atau nggak pakai resistor juga bisa sih ya. Ini saya juga nggak pakai resistor 220 ohm, harusnya pakai ya kalau di LED ya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tipe-tipe data integer, data-data Arduino gitu ya. Nah, kita harus mengetahui tabel seperti ini dulu ya. Nggak perlu dihafal, saya juga nggak terlalu menghafal ya. Jadi yang penting kita tahu aja fungsi-fungsi dari tipe data tersebut. Misal kalau kita ingin mendefinisikan pin gitu ya, misal pin untuk button gitu ya, sebaiknya menggunakan tipe data apa, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Terus misal kita mau bilangannya negatif, kita menggunakan apa gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang harus kita ketahui gitu ya. Nah, pertama di sini ya, sebentar. Nah, oke, udah ya. Nah, pertama di sini ada yang namanya bilangan integer ya. Pasti teman-teman sudah familiar ya dengan tipe data ini ya, karena banyak sekali sering digunakan pada Arduino ya, integer. Nah, integer itu panjang byte-nya itu 2 ya. Jadi dia memakai 2 byte. Nah, untuk rentangnya nilainya itu dari minus 32.768 sampai
plus ya, ini positif ya, 32.768. Nah, jadi kalau kalian yang punya tipe data panjang gitu ya, maksudnya bukan panjang benar sih, sedang gitu ya. Kalau panjang benar itu nanti pakai long jatuhnya ya, atau double. Nah, tapi kalau kalian punya data yang sedang-sedang aja gitu ya, misal kalian punya data dari 1 sampai 1000 gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan data integer ya, atau sampai 5000 atau yang lainnya gitu ya. Nah, sesuai dengan rentang nilai yang ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada unsigned in ya. Nah, ini itu dia bernilai positif. Jadi data integer ini kan dia bernilai dari negatif sampai positif ya. Nah, tapi kalau ditambahin unsigned di depannya, nah itu dia panjang byte-nya sama 2 ya, cuman rentangnya dari nilai positif dari 0 sampai 65.535. Nah, itu kalau kalian punya data yang lebih panjang lagi gitu ya. Jadi nilai positifnya lebih panjang melebihi dari nilai ini, tapi kalian tidak mau pakai nilai negatifnya, nah kalian bisa pakai unsigned in ya gitu. Nah, unsigned ini nggak perlu di in doang ya, di integer doang, data integer gitu ya. Bisa ke long ya, itu bisa ya, atau juga bisa ke ya biasanya bisa ke long ya. Kalau saya sering pakai sih itu di long ya, untuk mendefinisikan milis biasanya. Dia bisa pakai long, bisa juga pakai unsigned long gitu ya. Nah, itu datanya hanya memakai 2 byte. Jadi kita harus mengira-ngira ya, program kita tuh memakan data seberapa banyak gitu ya. Jadi kalau ini nggak terlalu penuh memori pada Arduino gitu ya. Jadi kita bisa memanajemen. Nah, kemudian di sini ada float. Nah, float itu panjang byte-nya 4. Jadi bilangan float itu adalah bilangan yang ada komanya ya di angkanya gitu ya. Biasanya komanya tergantung kebutuhan ya. Ada yang komanya 2, 3, 4, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya float itu biasa digunakan pada JWS ya, biasanya JWS yang memerlukan koordinat. Nah, koordinat itu kan ada komanya ya untuk maps, misal koordinat gitu ya, untuk altitude dan longitude kalau nggak salah ya. Nah, itu dia memerlukan data float yang harus ada komanya gitu. Nah, itu untuk rentangnya di sini bisa kalian lihat sendiri, ini panjang ya. Nah, panjang ini. Nah, kalian bisa ini ya. Nah, ini dari ya pokoknya seginilah tuh, banyak ya. Nah, kemudian di sini ada void. Nah, void itu sebenarnya termasuk fungsi ya. Jadi fungsi dia sebenarnya menjalankan sebuah fungsi. Jadi kalau kita misalnya butuh sebuah fungsi, kita panggil void tersebut gitu ya. Nah, di sini dituliskan deskripsi yang digunakan dengan fungsi sebagai tipe data kembali ke fungsi tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi kita hanya memanggil sebuah fungsi tersebut gitu ya. Jadi bukan tipe data dia sebenarnya. Kita hanya mendefinisikan fungsi gitu ya. Nah, terus ada di sini namanya boolean. Nah, ini juga sering banyak dipakai di tipe data pada Arduino ya. Nah, jadi boolean ini cuman memakai 1 byte aja ya. Nah, dia itu cuman memiliki 2 kemungkinan aja teman-teman. Kalau nggak true, dia false gitu ya. Nah, jadi kalau kalian misal memiliki suatu alat ya yang hanya dijalankan sekali aja alat tersebut, fungsi tersebut gitu ya, fungsi yang kalian mau jalankan sekali, nah itu bisa pakai boolean. Pertama kalian buat false dulu, nah setelah dia menjalankan fungsi, nah itu kalian bisa buat menjadi true gitu ya.
Nah, seperti itu ya. Atau kalian buat true dulu kemudian jadi false, bisa juga seperti itu. Sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, kemudian di sini ada tipe data char. Nah, char itu dia memakan 1 byte untuk 1 char ya. Jadi char itu bisa banyak teman-teman, seperti nilai string ya. Kalau string kan itu teks ya. Jadi kalau char itu dia 1 karakter bernilai 1 byte. Jadi tergantung kita mau sampai berapa karakter kita mau gitu ya. Nah, itu bisa. Dan char ini itu enggak mesti harus angka ya. Jadi kalau misalnya integer gitu ya, kemudian float ya, kemudian long ya. Nah, itu hanya menggunakan bilangan aja gitu ya, angka aja. Jadi bilangannya dari angka tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa huruf. Kalau char ini dia bisa huruf teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mendefinisikan tipe data char, nah misal kalian dia berupa huruf ya. Nah, huruf A misal. Nah, satu karakter itu. Atau misal nama saya Alim ya, itu 4 huruf gitu ya. Jadi memakai 4 byte gitu ya pada tipe data tersebut. Nah, nanti kita akan contohkan ya. Nah, kemudian di sini ada byte. Nah, byte ini ya pasti makan 1 tipe data byte ya. Nah, rentangnya itu dia cuma dari 0 sampai 255. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mendefinisikan pin karena ya dia menggunakan 1 byte aja ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih memakan memorinya lebih dikit gitu ya. Jadi nanti kan tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misal kalian punya data cuman dari 1 sampai 20 ya, atau dari 0 sampai 20. Nah, itu bisa pakai byte. Nah, tipe data byte ini nggak bisa dari minus ya. Jadi byte itu hanya dari 0 aja sampai 255. Nah, 1 byte seperti itu. Nah, itu biasanya pada EEPROM ya. EEPROM biasanya menyimpan untuk 1 bloknya ya, 1 ininya ya, itu 1 byte. Jadi dari 0 sampai 255. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau ini bisa digabungin gitu ya menjadi 4 byte. Nah, menjadi tipe data long kalau di EEPROM gitu ya bisa, atau ke data integer juga bisa. Atau kalau nggak mau repot bisa pakai EEPROM.get ya atau .put. Nah, itu juga bisa. Nanti akan ada pembahasan lain tentang EEPROM mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada string. Nah, ini nggak tahu bedanya apa ini ya. Tapi setahu saya nulis string itu huruf besar ya. Kalau nggak salah, coba kita tulis di sini. Ini jelasin biar nggak salah ya. Nah, iya huruf besar. Kalau huruf kecil kayaknya nggak bisa dah. Nah, itu nggak mau dia ya. Harus huruf besar depannya, string. Nah, apa sih fungsi tipe data string itu? Nah, string itu untuk seperti teks teman-teman ya, yang panjang. Misal kita punya teks ya, ingin kita tampilkan di LCD, di serial monitor. Nah, itu bisa pakai string ya. Atau juga string biasa saya gunakan itu untuk menu ya. Jadi saya buat tipe data string untuk menu. Nah, nanti saya buat teksnya itu sesuai keinginan saya gitu ya. Misal saya buat menu, nah terus saya kasih nilai utama. Nah, nanti di logikanya saya akan menjalankan logika tersebut. Nah, terus kalau menu di bagian setting, nah itu saya ubah jadi setting untuk teksnya gitu ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya string dengan char ini mirip-mirip ya. Jadi mirip-mirip. Nah, ini untuk panjang byte-nya itu sesuai dengan yang kita tulis teksnya gitu ya. Jadi bisa panjang. Kalau karakter ini kan dia hanya membaca 1 karakter, pokoknya 1 byte gitu ya. Kalau string ini dia membaca sesuai panjang teks yang kita punya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk string ini. Nah, kemudian di sini ada array. Nah, array itu sebenarnya gabungan dari beberapa
tipe data gitu ya. Jadi kita misal buat satu tipe data, nah kemudian kita buat di dalamnya ada nilai gitu ya, lagi gitu ya. Misal ada 4 nilai dengan tipe data yang sama, angkanya saja yang berbeda gitu ya. Nah mungkin nanti kita akan praktik juga ya untuk array ini. Jadi misal kalian punya karakter misal button. Nah kemudian kalian buat berapa ininya panjang charnya gitu ya. Nah kemudian atau integer, bisa juga integer. Nah kalian buat integer. Nah kemudian berapa ininya apa panjang ininya ya, kemudian jumlahnya gitu ya. Nah nanti saya jelasin lah. Oke. Nah kemudian di sini ada double. Nah double itu, nah untuk array ini ya panjang byte-nya sesuai dengan variabel yang kita pakai ya. Jadi misal kita pakai array-nya di integer, nah dia akan terpakai 2 byte untuk satu integer. Nah tergantung array berapa banyak yang kita gunakan. Nah kemudian di sini ada double. Nah double ini itu panjang byte-nya itu 8 ya. Nah rentangnya dari segini nih panjangnya ya. Jadi kalau kalian punya tipe data yang sangat panjang gitu ya, itu bisa pakai double ya. Double ini jarang digunakan sih ya. Cuman beberapa ada yang sering digunakan sih ya. Ya tergantung kebutuhan juga, sekali lagi balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Nah kemudian ada long ya, itu panjang byte-nya 4. Kemudian untuk rentangnya dari segini nih ya. Nah sampai segini. Atau kalian bisa juga buat positif supaya rentangnya bisa lebih jauh lagi untuk yang positif ini. Nah kalian tambahkan unsigned long gitu ya. Nah untuk short dan word ini saya nggak pernah pakai ya, dan saya nggak pernah menemukan juga di Arduino. Mungkin saya masih kurang referensi ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah pro atau udah ini ya, udah jago bener, bisa komen aja di bawah untuk short dan word ini untuk apa ya. Jadi saya nggak akan bahas ini ya, saya nggak tahu ya. Nah jadi yang kita akan bahas ini aja gitu ya. Nah oke, seperti itu untuk nama-nama tipe data. Nah pertama di sini kita akan rangkai dulu ya. Nah rangkai di sini misal di sini siapkan aja ya beberapa kabel jumper nantinya. Nah di sini LED saya buat positifnya itu di pin 4 ya. Nah kemudian negatifnya di sini ya. Negatif saya ke negatif ya. Nah ke GND ya. Nah kemudian di sini untuk resistor, kalian boleh pakai resistor, boleh juga enggak. Kalau enggak pakai resistor nanti input pull up aja ya. Ini saya akan pakai resistor aja. Nah seperti ini. Nah saya akan dia triggernya high ya. Jadi yang di sini itu negatif ya, yang ke resistor itu negatif. Oke sebentar. Nah yang ke resistor itu negatif. Kemudian dari pin ini ya, yang dari resistor satu lagi yang terhubung ke ini juga button juga. Nah itu di pin berapa ya, pin 2 aja dah, saya taruhin di pin 2 seperti ini. Nah kemudian satu lagi ke positif 5 volt karena saya mau buat dia triggernya high ya. Nah seperti ini. Oke itu ya. Jadi kalau ngerangkai gampang ya sebenarnya teman-teman, kalau kalian ngerti elektronika dasar ya.
Nah seperti itu. Ini harusnya resistornya dikasih LED-nya dikasih resistor ya 220 ohm. Tapi nggak apa-apa lah, saya biasanya nggak pakai ya. Karena LED saya ini beda ya, kuat ya, dia dikasih tegangan 5 volt. Nah seperti itu. Kalau kalian yang ininya nggak kuat, LED-nya nggak kuat, ya jangan dikasih 5 volt ya, taruhin resistor. Ya di sini kita hubungkan. Nah, oke, sudah terhubung. Nah di sini kita akan coba membuat sebuah tipe data ya. Nah di sini pertama biasanya saya set dulu ya untuk boardnya ya. Nah di sini pastikan sesuai ya. Saya menggunakan Arduino Nano. Kemudian kalau kalian pakai Arduino Uno ya, itu bisa juga ya. Pinnya sama ya. Jadi banyak yang berkomentar di kolom komentar, teman-teman itu banyak komentar, bang bisa nggak pakai Arduino Uno? Bisa ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah karena pinnya sama. Ini pun kalau misalnya saya pakai Arduino Nano seperti ini, saya buat di Arduino Uno pun nggak masalah ya. Nah ini saya coba nih. Nah, tinggal pilih portnya aja. Nah ini portnya di COM24. Ini nyala kenapa? Karena mungkin ada program sebelumnya ya yang ada. Oke, saya akan upload dulu program kosongan ya. Ini kita save aja. Sini aja lah. Belajar tipe data Arduino. Nah seperti itu. Oke, kita tunggu sampai selesai uploadnya. Nah itu udah mati, udah done uploading. Nah seperti itu ya. Oke, di sini ya. Pertama kita mau apa nih? Misal kita mau buat tipe data untuk button dan LED. Nah itu ya kita bisa menggunakan data integer seperti ini, integer button misal. Nah ini saya berubah jadi warna merah. Kenapa? Karena ada library button ya. Nah atau saya singkat aja button. Biasanya saya bikin singkat-singkat begini button. Misal ada berapa button, saya buat button 1 ke button 2 gitu ya. Karena di sini satu aja ya udah saya tulis button aja. Nah seperti itu. Nah kita buat sama dengan, nah di pin berapa tadi kita taruh? Dia itu di pin 2 ya. Di pin 2. Jangan lupa titik koma seperti ini. Nah kemudian untuk LED-nya kita buat integer juga misal. Nah LED, nah sama dengan di pin berapa tadi? Di pin 4 ya. Nah kemudian udah begini aja, cukup ya. Nah kemudian di point setup kita buat pinnya itu sebagai apa? Input atau output gitu ya. Nah kita buat di sini pin mode ya, pin mode. Nah seperti ini. Kemudian kita definisikan tadi button. Nah itu sebagai input. Nah seperti ini. Nah kemudian kita buat lagi pin mode. Nah LED sebagai output. Ini ya. Nah kemudian biasanya di sini saya buat di bawahnya itu saya buat LED-nya mati terlebih dahulu ya, digital write. LED itu low ya, low. Nah ini saya pakai karena di pin positif ya, untuk di pin 4-nya gitu ya untuk LED-nya. Jadi saya buat low. Nah ini untuk button ini kalau kalian nggak pakai resistor ya, kalian bisa pakai input pull up ya, tapi kalian harus triggernya itu low gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di void loop ya, kita buat yang simpel-simpel aja logikanya, karena nanti kita akan masuk
ke materi input output ya, kemudian ke materi logika dasar. Logika dasar mungkin udah ya lagi kemarin ya. Nah, mungkin nanti diteruskan untuk ke yang lebih rumit lagi ya. Nah, sini kita buat aja if. Nah, kita baca buttonnya. Gimana cara buttonnya? Kita buat digital read ya namanya, digital read. Nah, apa yang kita mau baca? Button btn ya. Nah, sama dengan nah trigger kita kan high. Lalu dia bernilai high. Nah, maka di sini dia harus menyalakan LED ya. Sini bisa kalian copy aja, kalau kalian males ngetik kalian copy aja yang udah ada. Ini copy. Nah, kalian ganti low ini jadi high. Nah, biasanya sih seperti itu ya biar cepet. Nah, kita buat else. Kalau enggak dia mematikan LED. Di sini kita paste aja tadi langsung. Nah, seperti ini aja ya. Jadi kita menggunakan tipe data integer untuk button, integer untuk LED. Nah, kita ini aja. Ini di sini kan ada kapasitas ininya storage dan memori ya. Nah, kita lihat untuk ininya ya. Untuk perbedaannya nanti. Nah, ini saya gedein dikit. Nah, oke. Nah, kita upload. Nah, bisa dilihat di sini jadi 2% ya pemakaiannya. Nah, di sini pemakaiannya 908 byte. Kemudian di sini 9 byte untuk memorinya. Nah, kemudian untuk fungsinya ya kalau kita tekan dia menyalakan LED. Kalau kita lepas mematikan LED. Nah, itu fungsi dari button yang kita buat. Benar simple aja kalau belajar ya teman-teman. Jadi seperti ini aja kita sudah bisa membuat project Arduino gitu ya. Menyalakan LED dengan button. Nah, kemudian untuk tipe data lain misal. Nah, sini masih panjang ya waktunya masalah. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa menghemat ya. Nggak harus pakai tipe data untuk mendefinisikan sebuah button atau sebuah LED ya. Nah, kalian bisa pakai define namanya di sini. Nah, kalian tanda pagar seperti ini, kemudian kalian define. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini juga sama. Tanda pagar, kemudian define. Nah, seperti ini. Ini jangan pakai sama dengan, dia itu tidak pakai sama dengan ya kalau define. Nah, sini langsung aja button 2, LED 4. Nah, seperti itu aja. Udah kita upload lagi. Nah, ini perhatikan ya, ini 908 byte, ini 9 byte. Kita coba upload. Oh iya, salah ya. Ini enggak, lupa sih. Ini enggak pakai ini ya, enggak pakai ini juga nih, apa? Titik 2 ya. Jadi kalau define itu hanya mendefinisikan ya. Saya juga kadang lupa ingat. Nah, jadi cuman begini aja. Button 2 ya. LED 4. Artinya button di pin 2, LED di pin 4. Oke, seperti itu. Kita upload. Jadi nggak pakai sama dengan, nggak pakai titik 2 juga dia. Nah, sudah terupload. Nah, itu lihat, bisa dilihat ya. Berkurang tuh tadi 908 ya kalau nggak salah. Itu berapa ya? Iya, pokoknya segitulah ya. Nah, ini berkurang tuh teman-teman. Jadi tipe data itu sangat penting ya pada pemrograman ya. Jadi kita bisa menghemat ataupun bisa mengurangi penggunaan dari memori pada Arduino gitu ya, atau storage pada Arduino. Nah, ini sama aja fungsinya, kalau kita tekan ya nyala, lepas ya mati. Nah, terus apa kekurangan dari define ini? Nah, define ini tidak bisa diganti teman-teman ya. Misal kalian punya tipe data ya. Nah, tipe data itu misal apa ya? Misal angka ya. Misal kalian punya tipe data angka gitu ya. Memiliki nilai 20 misalnya. Nah,
kemudian kalian sewaktu-waktu mau ganti gitu ya, di setup ataupun di loop gitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi dia itu hanya ini aja ya, hanya mendefinisikan aja. Gimana? Nih coba saya contohkan ya. Misal di sini saya punya data define ya, hanya mendefinisikan aja. Nah angka itu saya set 20 ya untuk nilai angka itu. Nah di sini kita pakai serial aja ya. Serial dot begin. Nah, baud rate-nya di 9600 ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya mau menambahkan nilai. Ketika saya tekan button high, nah dia harus menambahkan nilai, misal menambahkan angka nih, tipe data angka. Nah, di sini angka plus misal. Nah, seperti itu. Nah, kalau enggak ya udah enggak ya. Seperti ini ya kita upload. Nah, bisa diperhatikan ini nggak bisa tuh ya. Error nih dia. Nah, kalau kita buat seperti ini saja, misal angka sama dengan angka plus 1. Nah, seperti ini. Misal kita compile dulu. Nah, itu nggak bisa. Jadi define itu hanya sekali aja didefinisikan ya. Jadi dia sudah akan tersimpan di Arduino-nya. Jadi nggak bisa diubah-ubah angka tersebut. Jadi kalau ini dia cuman di awal doang mendefinisikan udah bahwa button itu di 2, LED itu di 4. Jadi sewaktu-waktu kalian mau ubah angkanya itu nggak bisa ya. Jadi itulah fungsi dari tipe data yang harus kita gunakan. Misal di sini saya gunakan integer tadi. Nah, seperti itu. Oh iya, lupa. Integer kita harus pakai sama dengan ya. Nah, kemudian titik 2 titik koma seperti ini. Nah, oke. Nah, bisa tuh ya. Nah, ini langsung bertambah tuh. Jadi 19.000 ya. 1918. Ininya jadi 186 bytes ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buka serial monitor. Ya, baud rate di 9600. Nah, seperti ini. Nah, saya tekan. Oh iya, kita belum ini ya. Kita belum buat ininya. Di sini serial print-nya ya. Lupa sih. Serial.print. Nah, itu angka. Nah, seperti ini. Oke, saya upload lagi. Nah, udah terupload. Nah, saat saya tekan button, dia akan menyalakan LED, kemudian akan menambahkan angka plus 1 ya. Dan akan mengeprintnya ke serial. Nah, saya tekan sini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini begini ya? Kita bisa pakai serial print line namanya. Nah, dia supaya ngeprint ke bawah ya. Jadi ini kan ke samping ya, supaya dia ngeprint ke bawah nanti. Nah, udah kita clear output. Nah, kita tekan lagi. Nah, itu dia akan ke bawah. Nah, kenapa nilainya nggak beraturan tuh ya? Saya tekan sekali dua, nah banyak tuh ya. Kita kasih delay. Delay. Nah, delay 500 biar dia waktu jeda ya namanya. Waktu jeda, jadi nunggu dulu sebelum kita ini lagi tekan lagi. Nah, karena kalau nggak dikasih delay dia akan membaca terus ya bahwa button itu terus ditekan. Nah, kita clear. Nah, kemudian tuh dia nambah tuh. Jadi 21 karena nilai awalnya kita kan buat 20 ya. Jadi pas ditekan dia langsung nambah jadi 21, 22, 23, 24, 25. Dan ini kalau ditekan terus, nah tuh dia akan menambah terus ya.
sesuai delay 500 detik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tipe data integer ini bisa digunakan ya. Nah, kemudian kalau byte bagaimana? Nah, byte misal saya buat byte. Nah, di sini saya buat angka misal mendekati 255 ya, misal 250. Nah, saya upload ya. Nah, apa yang terjadi jika tipe data ini byte dan angkanya melebihi dari 255? Nah, teman-teman sendiri yang bisa melihat nanti nih. Nah, udah. Nah, saya klik. Nah, dia masih ngeprint ya 252, 253, 254, 255. Nah, dia balik lagi ke 0 ya. Nah, dia balik lagi ke 0 karena dia sudah mencapai nilai batasnya. Jadi nilai batasnya itu 255. Nah, kalau dia udah mencapai batas, otomatis angka tersebut balik lagi ke 0 gitu ya. Jadi seperti itu sistem dari tipe data tersebut gitu ya. Tipe data byte khususnya ya. Jadi atau tipe data lain pun begitu. Jadi kalau misalnya udah melebihi angkanya ya balik lagi ke 0 gitu ya. Jadi misal kalian pakai data long pun yang panjang gitu ya untuk menampung data milis, ya kalau udah melebihi nilainya ya dibalik lagi ke 0 gitu ya. Enggak melebihi nilai datanya. Karena rentangnya byte itu dari 0 sampai 255 seperti itu. Nah, kemudian misal di sini saya buat tipe data yang lain apa nih? Misal apa? Char. Char ini untuk teks aja sih. Misal saya buat char di sini. Char. Nah, sepertinya. Kemudian saya buat char datanya misal apa? Data. Nah, kemudian panjangnya berapa kalian mau buat ya, misal saya buat 4 ya. Nah, kemudian sama dengan kita kasih nilai data alim misal. Nah, udah seperti ini aja. Di sini saya akan print di bagian setup ya, serial print. Nah, misal saya print dia data. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini saya upload. Nah, ini saya clear aja untuk serial monitornya. Nah, itu dia akan ngeprint alim. Ya, ini kenapa tanda tanya? Karena dia lebih, tipe datanya nih lebih nih. Ini lebih nih. Ini kan hanya 4 ya. Kita harusnya buat 3. Nah, seperti ini. Karena dia mulainya dari hitungan 0 ya. Jadi A ini di data 0, L ini di data 1, I ini di data 2 ya. M ini di data 3 gitu ya. Nah, kita coba upload ya. Oh, ini berarti emang ini ya. Ada sih cara ngatasinnya. Kalau karakter yang tidak terdefinisi bisa dihilangkan ya. Nah, tapi seperti ini aja udah bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk datanya. Atau kita bisa print satu-satu seperti ini nggak masalah. Misal serial .println. Nah, data ke 0 misalnya. Data ke 0. Nah, kemudian kita copy aja. Copy. Paste. Nah, ini serial print aja. Nah, data ke 1. Kemudian kita copy. Data kedua. Kemudian data ke-3. Nah, karena 4 huruf ya. Oke, nah seperti ini aja, sama aja ya. Clear output dulu. Oke. Nah, kemudian kita upload.
Nah, itu dia seperti itu ya. Oh, ini salah nih. Print line-nya harusnya di sini ya. Nah, di bawah. Nah, seperti itu. Nah, di sini coba saya reset. Nah, itu dia menampilkan karakter nama saya ya, sesuai dengan yang ini, yang udah terdefinisi. Nah, seperti itu ya. Untuk string sama ya, string juga sama seperti ini, string. Nah, kalau string misal nama ya. Nah, sama dengan langsung aja sama dengan dia mah. Nah, misal Mulyadi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa print di sebelahnya ya. Di sebelahnya sini. Nah, ini lain aja. Nah, kemudian sini kita buat serial print dari nama. Nah, seperti ini kita upload. Oh iya, sorry, ini lupa titik koma ya, jangan lupa. Nah, seperti itu kita upload. Nah, sudah terupload dan bisa dilihat nah datanya di sini. Alim terus kemudian Mulyadi, nampilkan string. Ya, seperti itu. Jadi karakter bisa kita gunakan untuk beberapa ini ya. Nah, kemudian ini juga bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian tipe data apa lagi nih? Boolean ya, boolean kita coba nih. Nah, boolean bisa ditulis seperti ini. Agak kasar nih kalau saya sebut ya. BOOL ya, udah bisa. Tapi kalau kalian mau tulis lengkap juga bisa. Ya, seperti itu ya, serah kalian. Nah, itu misal kita buat flag. Nah, sama dengan misal kita buat false. Nah, untuk apa? Nah, misal kita pakai fungsi yang ini lagi nih ya. Nah, di sini jika di kita right button sama dengan hide ya. Di sini misal kita buat satu definisi aja. Nah, jadi di sini kita hapus else-nya ya. Nah, misal di sini if ya. Ini kita udah nggak pakai angka sama ininya ya, serial print. Nah, kita ini aja ya, apa slash aja ya. Nah, if flag sama dengan false. Nah, kita buat apa sini? Nah, kita buat untuk menyalakan LED ya. Nah, LED di sini kalian bisa auto format ya, biasanya sih auto format supaya ininya ngebacanya enak ya untuk coding. Nah, kalau flagnya false, dia menyalakan LED. Nah, else kita buat else jika flagnya true ya, artinya di sini kita buat dulu flag. Nah, sama dengan true. Nah, biar dia nilainya berbeda gitu ya. Nah, di sini else jika flagnya true, maka dia akan mematikan LED. Nah, kita buat low. Sini. Nah, seperti ini kita upload. Apa nih? Oh iya, lupa lagi titik koma. Saya sering lupa ya. Nah, oke. Upload. Nah, itu bisa diperhatikan tuh untuk pemakaiannya 10%, nih 10% ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian ya. Nah, di sini saat saya tekan sekali untuk button, maka dia akan menyalakan LED. Nah, karena kita pakai tipe data flag tadi ya. Jadi kan kita nggak buat else-nya untuk mematikan LED ya. Jadi kalau saya tekan lagi, dia baru akan mematikan. Nah, seperti itu. Kalau saya tekan,
Oh iya salah. Ini saya buat ini lagi ya. Tadi dia nggak balik ke false ya untuk flagnya. Jadi dia akan muter aja di else ini ya. Else yang kalau flagnya true. Nah sini kita buat lagi balikannya jadi false. Nah false. Nah jadi dia berbalik gitu ya. Nah seperti itu. Nah oke. Nah saat saya tekan dia nyala. Saat saya tekan lagi mati. Tekan lagi nyala. Tekan lagi mati. Dan begitu seterusnya ya. Nah itu fungsi dari boolean sebenarnya ya. Jadi untuk kita hanya mendefinisikan apakah itu sedang bernilai true atau sedang bernilai false gitu ya. Jadi supaya nggak ini ya apa kayak nyangkut gitu ya. Jadi kayak kita mau menyalakan LED ini ya, tapi saat dilepas kita nggak mau dia mati gitu ya. Nah jadi caranya seperti itu, pakai tipe data boolean namanya. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian tipe data apalagi? Misal string udah, char udah, byte udah. Ini unchecknet kita buat di long aja ya, di long. Nah, misal di sini saya biasanya buat data long ya. Nah, di sini kita pakai milis aja deh ya, langsung ke data long. Nah, data long di sini misal saya buat unchecknet. Nah, seperti ini ya. Atau kita coba yang kayak gini nih, uncheck pakai n langsung. Nggak bisa ya, harus uncheck net. Nah begini tulisannya ya, yang benar. Nah long. Nah saya mau mendefinisikan ini kedip-kedip ini ya, apa USB saya nih bermasalah ya ininya. Nah apa-apalah. Nah misal saya mau mendefinisikan milis ya, saya biasanya nulis begini ya sesuai kebutuhan aja, si milis LED ya. Nah kemudian di sini misal kita slash aja yang ini ya. Nah kemudian saya mau buat if jika milis dikurang ms underscore LED ya. Milis LED saya biasanya nyebut begitu, sebenarnya ini ya last milis ya harusnya ya. Jadi ini current milis sekarang. Nah ini harusnya last milis ya. Jadi ya karena saya mau simpel aja ya, jadi milis LED gitu ya, saya sebut ms ya singkat. Saya suka singkat-singkat begitu ya. Nah lebih dari sama dengan 1000. Nah itu dia akan menghidupkan. Ini saya copy dari sini aja. Nah saya paste, saya format dulu. Nah di sini saya akan buat LED-nya itu tidak dari kondisi Digitarit Nah Digitarit apa? Digitarit ini LED ya. Nah seperti itu. Jadi dia akan nyala dan mati bergantian selama 5 detik gitu ya. 5 detik. 1 detik. 1 detik nyala, 1 detik mati gitu. Nah saya upload. Oh iya ini lupa lagi nih, titik koma ya, jangan lupa. Nah saya upload. Nah itu tipe datanya berubah lagi, apa maksudnya penggunaan datanya berbeda lagi ya. Nah seperti ini nyala. Oh iya lupa di sini. Di sini harus kalian kasih ya milis ms underscore LED ya, sama dengan milis. Nah seperti ini supaya dia nilainya itu mengikuti nilai milis. Jadi setiap milisnya berubah dia akan selalu dikurangin oleh ms milis ini yang telah dijadikan milis gitu ya. Nah kita upload. Nah
Nah, oke. Nah, dia nyala, mati. Nyala, mati. Nyala, mati. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi fungsi tipe data long ini untuk menampung nilai yang agak panjang ya. Misal kalian menampung nilai milis, nah itu bisa pakai unsigned long gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk array ini sebenarnya kalian sudah lihat di sini itu namanya array ini sama nih. Ya, array ini seperti ini gitu ya. Nah, atau kalau kalian mau di data byte bisa nih. Misal pakai angka. Nah, kemudian berapa data yang kalian inginkan? Misal 4 ya, sama. Nah, di sini kalian tinggal kasih nilai pakai kurung kurawa, kemudian pakai koma. Nah, kemudian kalian isi angka aja 12 ya. Koma sampai 4 ya. Kemudian 25, kemudian 16. Nah, kasih kurung kurawa lagi. Nah, jadi dari setiap angka ini sudah memiliki nilainya masing-masing ya. Nah, kemudian saya akan print di sini ya. Saya pakai flag tadi aja nih, yang ini nih flag ya. Ya, saya buat if jika flagnya apa nih tadi? Flagnya awalnya false ya. Jadi if flag sama dengan false. False. Nah, apa yang akan dilakukan? Maka dia akan ngeprint for integer ya. Nah, kalau di sini kan ini tipe datanya global ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa juga dijadikan referensi ya. Kalau tipe data global dengan tipe data lokal ya, itu lebih besar memakan tipe data global ya. Nah, kalau lokal kan hanya dijalankan ketika perintah itu dijalankan aja gitu ya. Variabel data itu dijalankan hanya ketika perintah itu dijalankan aja gitu ya. Jadi kalian juga harus melihat kepentingannya gitu ya. Apakah ini harus variabel global atau variabel lokal ya. Nah, untuk for ini biasanya variabel lokal. Jadi kalian juga bisa buat misal di atasnya gitu ya, tipe data apa gitu ya, misal byte atau apa gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Nah, jadi seperti itu cara menghematnya ya. Kalian lihat dulu apakah ini harus global atau harus lokal gitu ya untuk tipe datanya. Nah, integer i sama dengan 0. Nah, ini saya mau print ya untuk angkanya. Nah, printnya itu sekali aja. Jadi kayak saya menggunakan flag. Nah, i kurang dari 4 ya. Nah, i plus i-nya akan bertambah. Nah, apa yang mau kita lakukan di dalam for ini? Kita akan print. Nih, kita pakai serial print aja. Nah, serial print. Oke. Nah, apa yang mau kita print? Misal di sini print apa ya tadi? Angka ya, angka. Nah, angka 1, angka ya, kemudian saya print nilai i ya, untuk mengetahui. Nah, itu sama dengan misal sama dengan. Nah, kemudian saya print line ya, supaya nanti dia ke bawah untuk datanya. Nah, apa yang mau di print itu angka ya, angka dari i. Nah, nanti i-nya bertambah gitu. Nah, oke, seperti ini udah nggak perlu ya serial print yang di sini, kita slash aja. Nah, nanti seperti itu ya. Nah, kita upload. Sorry, ini saya buat dulu flagnya itu jadi true ya.
flag sama dengan true, biar dia tidak ngulang ya. Nah ini kalau nggak dikasih dia ngulang terus tuh ya. Jadi saya kasih flag sama dengan true. Nah kita clear. Nah itu dia sekali aja tuh ya. Nah dan dia ngeprint tuh. Jadi angka 0 250, angka 1 12, angka 2 25, angka 3 16. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang dinamakan array ya, bilangan array. Nah itu memakai memori sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan gitu ya. Nah seperti ini di sini. Nah ini kan kita pakai 4, artinya kita pakai 4 data byte. Nah masing-masing data byte-nya kita kasih nilai seperti ini. Atau kalian juga bisa nggak usah kasih nilai, jadi nilai awalnya itu 0. Nah seperti ini aja, angka 4 udah ya. Nah ini kurung ini ya, yang kotak itu tuh ya. Nah kalian upload, nah nanti dia akan bernilai 0 awalnya semua. Nah tetap itu bilangan array, jadi nanti kalian bisa ubah angka-angkanya. Nah itu jadi angkanya jadi 0 semua. Nah seperti itu ya untuk bilangan array. Oke, segitu ya. Jadi kita udah ini. Nah satu lagi mungkin float ya. Kalau float ya gampang aja sih ya. Kalian buat float. Nah di sini nilainya berapa? Misal nilai float untuk namanya ya. Nah misal saya buat berapa? 2. Nanti kalau di print dia di sini misal kita buat yang ini serial print, ini udah nggak perlu ya, kita slash aja. Nah serial print nilai float Nah seperti ini. Nilai underscore float. Nah seperti ini kita upload. Nah, itu dia. Saya reset di sini misal Arduino-nya. Nah, itu dia 2.00 karena float itu nilainya ini ya, ada komanya. Nah, terus kalau kalian mau mengatur komanya, nampilin komanya, di sini kalian ini aja koma. Nah, kalian masukkan angka berapa yang kalian mau komanya itu di belakang ya. Misal saya buat 3. Nah, kita upload. Nanti dia akan print angka koma 3 di belakang dari nilai float gitu ya. Nah, itu jadi 2,000. Ini misal kita buat di sini 2,4567,8. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita upload di sini, nah nanti dia akan keambil 3 angka aja di sini. Nah, itu juga berlaku. Sorry. Oh iya, pakai titik ya. Komanya itu pakai titik ya kalau di ini ya, kalau di float ya. Lupa sih. Jangan pakai koma biasa ya, tapi pakai titik. Nah, itu jadi 2,457 ya. Kita buat serial print line aja. Nah, kemudian kalau saya mau 4 angkanya gimana? Ya udah tinggal 4 aja di belakang koma. Nah, saya upload lagi. Nah, itu 2,4568. Mungkin nih ada perbedaan ya. Ya ini 7-nya nggak ngikut nih. Nah, nggak tahu kenapa. Ya pokoknya seperti itu ya untuk nilai float ya. Jadi kita udah membahas semua ya, integer, unsigned ya. Walaupun unsigned-nya sini saya pakai long ya nggak masalah. Sama saja. Kalau kalian mau buat di integer juga sama aja seperti itu ya caranya. Kemudian boolean, char, byte ya, string,
kemudian array, long. Untuk double ini ya jarang digunakan sih, tapi kalian bisa gunakan juga. Atau kalian juga sering nemu misal tipe data pola tile ya, kalau nggak salah. Apa tuh? Lupa ya. Ya pokoknya seperti itu ya, itu turunan-turunan dari tipe data yang ada ya. Atau misal UINT ya. UINT 8_t. Nah, seperti ini sebenarnya sama aja seperti tipe data byte ya. Atau 16 ya, seperti ini. Nah, ini sama aja tipe data integer. Ada unsigned-nya di sini. Nah, kalau kalian mau hilangin U-nya ya bisa integer in 16t. Nah, sama aja seperti tipe data integer gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus banyak belajar lagi ya untuk tipe data lainnya ya. Saya hanya kasih dasarnya aja karena ini namanya dasar Arduino dan elektronika ya. Jadi yang dasar-dasarnya aja. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk video kita kali ini, belajar untuk tipe data pada Arduino ya. Kalian bisa belajar dan kembangkan lagi sendiri nanti di rumah ya. Untuk tipe-tipe data ini kalian bisa buat banyak project ya dari tipe data tersebut gitu ya. Nah, oke. Mungkin demikian video dari saya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.